Firliani. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Salam kenal, Ibu ya. Senang sekali kami dari PGMI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidik, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di pagi hari ini berkesempatan untuk bisa berinteraksi langsung melalui Zoom dengan Ibu ya dan juga para mahasiswa kami, mahasiswa program studi PGMI yang pagi ini berbahagia dan semangat ya mengikuti pelatihan untuk penyusunan bahan ajar digital ya. Mahasiswa mana suaranya? Oke, baiklah sebelum masuk kepada materi pelatihan pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Nurlita Firliani ya, dan Ibu lahir di Surabaya 2 Oktober tahun 1992, em, beralamat di Perum Bumi Asri, Sengkaling, Kota Batu, Jawa Timur. Adapun pendidikan beliau S1 PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, S2-nya PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga, dan sekarang eh, di PPG Prajabatan Kemendikbud, Bu ya, dan sedang dalam proses menyelesaikan S3 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Nah, semoga dengan materi kita di pagi hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan pengalaman, pemahaman terkait bagaimana cara menyusun bahan ajar berbasis digital dan juga materi kita pagi ini mohon disimak baik-baik untuk para mahasiswa ya, karena materinya sangat penting dan juga materinya juga pastinya akan bermanfaat bagi kalian, apalagi ini semester 3 ya semuanya ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan aja untuk Ibu Nurlita menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Moderator. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kaprodi, Bu Sulis Yawati. Itu kebetulan kakak tingkat saya dulu waktu S1. Banyak hal yang saya pelajari dari Bu Sulis dulu. Terima kasih sudah diberikan fasilitas, tempat, dan kita punya relasi baru dengan mahasiswa semester 3 di PGMI Palangkaraya. Oke, saya langsung share screen aja. Oke, jadi kemarin sempat ada diskusi terkait ini kira-kira topiknya apa nih? Kan ini yang subjeknya mahasiswa ini kan kategorinya Gen Z. Saya kira Gen Z ini literasi digitalnya itu lebih maju. Saya Gen milenial, lebih maju Gen Z. Eh, Gen Z itu karakternya ketika mempelajari sesuatu itu lebih suka langsung lihat tutorial di YouTube, di TikTok gitu. Nah, ini coba saya ringkas materi ini dan nanti tujuannya ke praktek. Jadi tidak hanya teori saja, tapi saya bungkus teori ini langsung menuju ke praktek. Oke, akhirnya disepakati topik yang dipilih adalah augmented reality for immersive learning. Jadi nanti kita pahami dulu apa itu immersive learning gitu, pembelajaran imersif gitu. Oke, saya kira ini saya barusan searching nih cari gambarnya. Kalau yang di sebelah sini mungkin ada teman-teman mahasiswa yang pernah ke Malang, ke Jawa Timur, ke Bromo. Nah, ini salah satu wisata yang menarik, tidak hanya di lingkungan nasional tapi mancanegara. Lalu ini saya juga searching, nggak tahu benar atau salah, wisata yang paling tren di Kalimantan, di Palangkaraya itu apa ya gitu. Ini Sungai Sebangau, benar nggak nih namanya Sungai Sebangau? Benar ya? Benar, Bu. Oke, oke. Nah, eh, gambar ini sebenarnya jadi pemantik kita gitu. Ketika teman-teman calon guru di Madrasah Ibtidaiyah mengenalkan salah satu objek wisata di Malang dengan Gunung Bromo ini hanya sebatas gambar, sedangkan saya juga mengenalkan di peserta didik saya Sungai Sebangau ini juga hanya sebatas gambar. Ini aja itu keterlibatan yang terjadi tidak 100%. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah
eh, gambar yang biasa digunakan. Mungkin teman-teman waktu SD masih masih lihat ya gambar kayak gini ya, gambar jantung, lalu ada ditarik tanda panah seperti ini. Kadang gurunya suruh gambar juga. Tapi akhirnya mereka keluar dari kelas itu nggak ngerti, belum hafal. Kalau semama teman-teman, coba kita refleksikan ya. Semua dulu itu semama ada kita lihat hari Sabtu itu film kartun gitu ya, film kartun Shinchan atau Conan gitu, Conan kan ya. Hari Sabtu kita nonton itu, lalu kita ketemu teman di hari Senin. Kita menceritakan film yang kita lihat hari Sabtu itu pasti detail. Kamu nonton nggak Conan hari Sabtu kemarin? Iya, seru banget. Semua anak itu menceritakan detail di apa namanya kejadian di filmnya itu sangat detail. Tapi ketika pembelajaran, selama kita memberikan dia materi entah itu jantung, sistem pencernaan, atau peredaran darah, dan lain sebagainya, matematika, dan lain sebagainya, itu baru jam 7, jam 8 selesai, istirahat, kita tanya, tadi kamu belajar apa? Apa ya? Kubus-kubus gitu deh. Nah, itu berarti pembelajarannya kurang bermakna, gitu. Masa kita kalah sih sama film Conan yang dilihat hari Sabtu? Berarti benar-benar dia masuk, ada emosi yang ikut di situ, ikuti alurnya, tidak hanya melihat gambar seperti itu. Coba kita bedakan dengan jantung yang ini. Kalau kita lihat jantung yang ini gimana? Kita kayak ikut ngerasa deg-degan juga kan lihat ini. Padahal nggak lagi lihat artis Korea nih. Itu lihat jantung gerak-gerak ini jadi ikut deg-degan. Nah, ini yang sebentar. Oke, jadi ini yang menjadi renungan kita. Sebenarnya selama ini kita pakai teknologi ini hanya sebagai media, copy paste dari buku ke PPT, atau sebagai sumber belajar dalam topik di prodi Anda tadi kan bahan ajar digital. Coba Anda refleksikan, ketika Anda pakai media apa? PPT gitu. Lalu gurunya ngapain? Diam. Siswanya juga nonton. Nah, gambar yang ada di PPT itu hasil pindahan dari buku aja. Cuma dikasih warna aja. Kadang dikasih emoticon apa di pojok gitu. Nah, apakah seperti itu penggunaan teknologi saat ini gitu? Kalau memang seperti itu hanya memindah dari buku ke PPT gitu. Coba kita refleksikan. Ketika kita mengajar pakai teknologi, murid diam, guru diam, PPT-nya yang bergerak gitu. Hanya memindah saja gitu. Sama seperti kita download video di YouTube gitu. Kita asal aja download, kita tayangkan ke mereka, mereka juga nonton, gurunya juga nonton. Nah, sebenarnya harus seperti apa teknologi gitu. Kebanyakan teknologi only as media, not interactive learning research. Padahal tantangan kita ini harusnya teknologi ini sebagai sumber belajar gitu. Bukan hanya sebagai media copy paste saja. Pindah di foto, pindah, cari di Canva, pindah gitu. Kalau seperti itu hanya tidak ada pengalaman bermakna tadi, hanya menarik gitu saja. Gitu. Oke, kita refleksikan. Nah, ini saya juga kasih pancingan ke mahasiswa walaupun baru semester 3. Semoga dengan data yang saya kasih ini menggugah minat untuk meneliti nantinya mungkin sampai ke skripsi atau ke pengembangan teknologi digital learning ya gitu ya. Jadi ini saya jelaskan mungkin ini akan menggugah teman-teman. Wah, ini bukan hanya mencerahkan tapi semama bikin masalah baru. Anda jadi mikir, wah ini ada masalah baru gitu. Jadi pelatihan ini bukan mencerahkan tapi bikin masalah. Nah, masalah ini nanti akan dipikirkan di penelitian. Nah, jadi ini ada hasil penelitian yang saya cari mulai tahun 2020 sampai 2025 gitu. Penelitian terkait immersive learning, pembelajaran imersif itu banyak sekali. Nah, yang paling banyak adalah extended reality. Wah, ini kok diksi-diksinya kok belum tahu ya, Bu. Nanti kita seret ke belakang. Jadi, ketika kita mengajar, itu
pemantiknya harus membuat peserta didik itu kepo gitu. Kalau di awal kita sudah jelaskan semuanya, dia jadi bosan. Jadi saya kasih kata-kata yang apa nih gitu ya. Bisa di note nanti apakah semuanya nanti terjelaskan. Jadi yang paling banyak adalah extended reality. Yang biru ini augmented reality. Kita ada di sini nanti pembahasannya. Simulation itu termasuk ke pembelajaran imersif dan lain-lain. Nah, lalu ini kita masuk ke data yang ini. Penggunaan extended reality, nanti kita jelaskan ya, itu yang paling banyak tingginya itu di ranah gaming, pengembangan game daripada education, lebih banyak di gaming. Jadi industri itu memang paling cepat itu biasanya di ekonomi dan industri seni gitu ya. Gaming ini salah satunya. Nah ini banyak sudah dipakai. Ini pendidikan sudah mau ngejar kalau saya kira. Nih, sudah mau ngejar. Lalu selanjutnya tren extended reality di dunia, di global, 5 tahun terakhir, itu yang paling banyak yang tanda kuning. Ini teman-teman keterangannya. Kalau yang biru itu immersive learning itu sendiri, yang merah itu mixed reality, yang kuning virtual reality, yang hijau itu augmented reality. Nah, trennya orang meneliti dan menggunakan teknologi di 5 tahun terakhir ini kalau di dalam lingkup global itu sudah di virtual reality gitu. Augmented reality di bawahnya, lalu yang paling bawah sendiri adalah immersive learning kayak gitu. Nah, sama ini juga saya cari ketika di Indonesia apa nih yang paling banyak digunakan trennya gitu. Trennya yang paling tinggi adalah augmented reality gitu. Jadi cocok banget ini topik yang dipilih sama Bu Kaprodi. Mintanya augmented reality di pembelajaran imersif agar kita tahu garis bawahnya sama garis atasnya gitu. Oke. Jadi ini kita ada di sini sekarang. Gitu. Lalu kenapa ya kita kok mempelajari tentang augmented reality, virtual reality dan lain-lain? Itu ada penelitian SLR itu mengungkapkan kalau mobile augmented reality itu efeknya paling tinggi di peningkatan motivasi gitu. Nah, ini saya harap teman-teman jadi ingin tahu lebih lanjut gimana di tingkat pemahaman siswa, gimana pengaruh augmented reality di kompetensi berpikir kritis, gimana augmented reality di potensi critical thinking, creativity, kolaboratif, dan communication 4C itu gimana ya? Nah, masih banyak lingkup yang bisa teman-teman teliti atau teman-teman gunakan di topik ini. Jadi ini topiknya masih hangat banget gitu. Oke, selanjutnya. Kita sekarang ada di mana ya? Kita sudah menjelajahi banyak teknologi. Mungkin teman-teman masih ada beberapa yang dulu sekolah pakai kapur, papan tulis itu juga teknologi. Kapur itu bukannya. Jadi ada digital, ada teknologi non digital. Nah, yang akan kita bahas ini adalah teknologi digital gitu. Kalau kapur, papan tulis itu juga teknologi. Guru itu juga sumber belajar berbasis teknologi gitu. Jadi teknologi itu jangan dipahami sebagai digital aja gitu. Tapi teknologi itu luas. Nah, sekarang kita tahu perkembangannya. Mulai ada itu di tahun 1440. Ini mungkin saya tidak menjelaskan terlalu lama ya kalau ini. Nah, ini kita langsung ke di tahun 2013. Teman-teman masih SMP atau SD itu mungkin ya. Itu ada e-learning. Terus sekarang ini langsung aja, jadi AR dan VR ini mulai ada tahun 2016 sebenarnya di lingkup global. Nah, kita masih baru-baru ini memperhatikan tentang AR dan VR. Jadi ini perjalanannya evolution of technology.
Ini saya juga merangkum. Jadi ini saya rangkum dari beberapa jurnal. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa saya share. Bisa Anda kembangkan. Setiap slide-nya Ibu kasih resource-nya. Jadi teman-teman bisa ambil satu slide ini jadi satu artikel itu bisa membahasnya. Itu ya. Nah, sekarang evolution teknologi tadi akan berdampak dengan evolution of learning process. Tentu, gitu kan. Kalau dulu belum ada HP ya belum ada tugas kuisis, gitu kan. Kalau dulu belum ada komputer ya pasti belum ada LMS, belum ada Zoom. Tapi ketika ada COVID, mau nggak mau Indonesia harus pakai itu teknologi. Nggak hanya untuk telepon, SMS, atau cek medsos aja, tapi harus dipakai untuk proses pembelajaran. Gitu. Nah, evolution teknologi tadi berdampak pada evolution of learning. Yang pertama di tahap pre-digital. Kalau dulu mungkin teman-teman bisa tanya tuh sama orang tuanya, belajarnya itu kadang lewat radio, TV pendidikan, TV education, terus OHP, kaset audio. Itu dulu zamannya pre-digital, tahun 90. Masih rame tuh yang suka nonton TV edukasi itu dinanti-nanti di TVRI gitu. Kayak cerdas cermat. Entah sekarang masih diminati nggak ya sama anak sekarang tayangan-tayangan cerdas cermat di TV gitu. Yang lebih edukatif loh ya. Ada kan cerdas cermat yang tidak edukatif sifatnya gitu. Nah, ini TV-TV acara edukatif itu dulu sangat diminati gitu. Karena itu sebagai sumber belajar juga. Tapi di tahap atau di zaman pre-digital ini masih teacher center gitu. Karena belum ada teknologi yang menunjang sebenarnya untuk pembelajaran interaktif di kelas. Naik lagi ke tahun 90 sampai 2005, itu masuk ke web 1.0. Nah, ini udah masuk eranya CD-ROM. Jadi dulu laptop itu Mbak tebel-tebel gitu, tebel bisa masukkan CD gitu. Kalau sekarang kan PC itu masih kayak gitu. Ada PC yang udah enggak kayaknya. Ini udah nggak pakai CD-ROM, udah nggak ada. Dulu waktu apa namanya warnet, ada warnet, warung internet gitu ya. Itu kan ada pakai CD-ROM untuk di PC-nya. Dan laptopnya orang dulu itu masih tebel-tebel, berat-berat gitu. Terus ada email, praktek membuat email kayak gitu dulu pelajarannya. Lalu ada web konten gitu. Jadi kita biasanya lihat informasi itu di web, lihat tutorial ini itu di web. Belum 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 masuk YouTube, belum terlalu banyak saat itu. Nah, ini eranya sudah masuk konten delivery. Jadi materi itu sudah tersampaikan di situ. Sudah ada tempat atau fasilitas untuk masuknya materi digital gitu. Dimasukkan di web atau di email tadi. Nah, naik lagi ke tahun 2005 sampai 2010 itu pada zamannya web 2.0 itu masuk LMS. Jadi LMS itu sebenarnya sudah masuk tahun 2005 sampai 2010. Tapi jujur waktu apa namanya Bu Lita baru pakai itu di UIN Malang aja itu saat COVID itu tadi. Jadi mau nggak mau kan kita harus pakai LMS. Kalau dulu ya ada, tapi belum semua kampus itu menggunakan LMS. Bahkan sekarang kalau di Malang, kebetulan ada salah satu SD di Malang itu sudah pakai LMS. Anak SD pakai LMS. Anak kelas 1, anaknya Bulita sendiri. Jadi ya tidak terlalu banyak membawa buku cetak gitu. Semua bahan ajarnya dimasukkan di LMS. Jadi anak kelas 1 tadi ketika malam belajar itu pakai laptop, tidak pakai buku, tidak pakai LKS gitu. Sudah seperti itu pergeserannya. Kalau dulu kan bawa semua itu Mbak, pelajaran matematika, IPA belum LKS-nya, buku catatan IPA, latihan IPA, apa itu, IPA LAT, IPA CAT, dan macam-macam. Nah, kalau yang di LMS tadi itu sudah ada semua fiturnya gitu di situ. Bahkan untuk anak kelas 4 itu sudah di sekolahnya sudah nggak bawa buku, di kelas 1 masih bawa buku. Nah, anak kelas 4 itu mereka sudah
dipaksakan lah istilahnya kalau menurutnya Ibu Rita itu, karena tidak ada pilihan, dipaksakan membawa laptop. Jadi di kelas tuh pakai laptop, pakai tablet gitu semua. Nah, Anda siap-siap aja. Nanti pergeseran ini saya kira akan merata gitu di dalam Jawa maupun di luar Jawa. Nah, adanya LMS, blog dulu ketika ada, kita itu bisa buat blog sendiri. Semama teman-teman itu namanya mastoni.firmansyah.blogspot.com kayak gitu. Nah, itu di situ dia salin materi tentang perkuliahan, materi di sekolahnya. Itu paling keren. Kalau sekarang kan punya akun TikTok paling banyak followersnya, IG-nya itu yang keren. Kalau dulu zamannya Bulita, kalau kita punya blogspot dan kontennya itu lengkap, itu keren. Ya nggak ada follower, tapi kita merasa bisa punya jejak di internet, di sumber belajar dengan fasilitas blogspot itu keren banget saat itu. Nah, pada era web 2.0 ini itu pergeseran dari konten delivery ke interaktif dan sosial. Tuh. Jadi di Wikipedia kan kita bisa edit ya informasinya gitu. Kalau ada tambahan, nah itu pergeseran dari hanya konten satu arah, kita bisa berkontribusi untuk membuat konten baru di internet. Jadi Mas Tony bisa buat, Mas Ahmad Dwi bisa buat, gitu, Kulita bisa buat. Jadi semuanya ada fasilitas untuk memberikan kontribusi sumber belajar di dalam Google itu tadi. Naik lagi eranya di era mobile, kalau Kulita katakan itu tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, ini udah mulai bermunculan aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal gitu. Google Play Store itu banyak banget aplikasinya. Entah game secara fokus game aja ataupun game pembelajaran, gamification learning gitu. Lalu ada WhatsApp dan lain-lain. Itu sudah eranya dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, ini pergeseran lagi dari interaktif dan sosial masuk ke pembelajaran yang bisa anytime and anywhere, dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi pembelajaran nggak hanya duduk di tempat pakai komputer, buka blogspot, buka Wikipedia, tapi pembelajaran bisa sambil tiduran, sambil di kafe, dia atau sambil antri apa, bisa sambil belajar di HP gitu kan, bisa share konten itu sudah eranya berganti. Nah ini udah muncul gamification kayak kuisis, word wall, apa lagi banyak. Saya kira teman-teman lebih tahu juga ada game-game yang kayak uh, kita lupa namanya. Itu seru banget kayak menyerang terus itu ternyata kayak balapan gitu. Tapi kita lagi gak bahas gamification ya. Nah, selanjutnya era sekarang 2020 sampai sekarang. Nah, ini lagi gencar-gencarnya AI dan extended reality. Nah, teman-teman sekarang kan tanya apa-apa bukan di Google, di ChatGPT, di Gemini, di Meta, semuanya punya Gen AI-nya gitu. Bahkan nanti ada aplikasi yang akan kita share itu pakai Gen AI gitu juga. Jadi semuanya sudah siap, arahnya berubah dari anytime and anywhere bertambah lagi ke personalized, jadi sesuai kebutuhan. Jadi kadang Mas Tony mempelajari sistem pencernaan, ternyata Mas Tony keponya lebih ke penyakit apa ya yang dia searching itu. Sedangkan Mas Ahmad Dwi Andriadi itu keponya di prosesnya. Nanti ada teman yang lain kepo di sistem pertanyaan, itu semua personalized. Jadi tergantung minat, tergantung kecepatan belajar, itu pakai Gen AI. Lalu imersif nanti yang habis ini kita bahas, dan metaverse. Kayak gitu. Jadi evolution from passive content delivery to active knowledge construction and personalized learning experience. Jadi evolusinya dari penyampaian materi secara pasif, lalu ke konstruk dia bisa mencari pengetahuan itu sendiri, dan dia bisa memilih pengalaman belajarnya sendiri.
Nah, ini yang harus kita refleksi. Apakah kita sudah mengarah ke situ? Atau jangan-jangan teman-teman masih nyaman di passive content delivery? Gitu. Nah, kita harus bisa menjemput tantangan. Memang evolusi learning process itu sudah ke active knowledge construction and personalized learning experience. Jadi kita nggak bisa memaksa, anak-anak coba buka halaman 54, baca, lalu catat ya di buku catatan, setelah itu latihan ini. Itu masih pasif content delivery. Jadi harus gimana nih kita sekarang? Apalagi teman-teman nanti lulusnya kurang berapa tahun? Kurang 2 tahun lagi ya, sekitar 2 tahun lagi gitu ya. Mungkin bisa lebih cepat gitu. Nah, Anda ini calonnya guru-guru Gen Alpha, gitu. Anda kan Gen Z. Nah, anak Gen Alpha itu nggak suka yang lama, semuanya instan. YouTube aja iklan di skip, gitu kan? Nah, ini kalau Anda masih pakai cara lama, tidak mengejar atau karakteristik perkembangannya sudah beda lagi. Gitu. Oke, apa hubungan immersive learning dalam teknologi imersif ini sama pengalaman belajarnya Dale? Jadi ini Cone of Experience by Edgar Dale. Ini teori kuat banget gitu. Biasanya dipakai di bab 2. Biasanya kenapa kok Anda mengembangkan media? Mengapa Anda mengembangkan bahan ajar digital? Teori apa yang Anda gunakan? Anda kasih teori satu ini aja sudah selesai pertanyaan itu. Nah, ini yang bisa kita tangkap ya informasinya. Ketika peserta didik hanya membaca, dia itu ingatnya hanya 10% kalau hanya baca. Kalau mendengar 20%. Mendengar aja. Melihat aja 30%. Melihat dan mendengar, saat ini kan sampai masih melihat dan mendengar, itu 50%. Ingatnya ini. Masih ingat dulu nanti baru paham. Nah, kalau ini ada salah satu peserta yang ditambah menulis, saya nggak tahu ya di depannya ini apakah ada buku sama pensil atau enggak, atau biasanya catatnya pakai HP, mungkin intinya mencatat lah, dia mencatat poin-poin penting, itu ingatnya pasti akan 70%. Nah, tapi ketika dia benar-benar melakukan, mempraktekkan, nah, keingatan mereka, pemahaman juga akan berdampak, itu 90%. Kita ambil keseluruhannya, sudah. Nah, ini arahnya pelatihan ke seperti itu. Ini sampai masih Bu Lita minta melihat dan mendengar nih. Nanti di akhir Anda harus lakukan. Gitu. Jadi harapannya Bu Lita, materi ini nggak hanya seperti hanya berita aja gitu. Oh, berita ini ada immersive learning, tidak. Anda harus bisa buat. Apalagi Gen Z. Gen Z itu kalau sama digital itu erat banget. Kayak gitu ya. Jadi ini teori yang mendasari. Gitu. Kenapa kita perlu mengembangkan immersive teknologi? Karena kita mau ini loh, mau nembak 90% pemahaman. Gitu. Kalau lihat PPT aja, sudah lihat PPT, gurunya diam. Ayo anak-anak, coba lihat PPT yang sudah Ibu buat. Lihat. Ya reading ini Mbak, 10%. Gitu. Kalau ada yang jelaskan dikit-dikit 20%. Setelah lihat PPT, paham nggak? Pertanyaannya langsung paham nggak? Nah, sudah selesai itu pembelajarannya. Pasti jawabannya peserta didik akan paham. Jadi ketika pertanyaan refleksi itu jangan diberikan pertanyaan yang sifatnya aman. Paham tidak? Pasti paham. Tapi harus sifatnya critical thinking. Kenapa tadi kok darahnya tidak bisa lancar ya di peredaran darah? Kenapa ya? Gitu. Mengapa ya oksigen ini kok berpengaruh? Nah, itu kita bisa lihat dia paham atau tidak. Kalau Anda langsung tanya, paham tidak? Pasti jawabannya pasti paham. Gitu, ya. Nah, ini teori penguat kita. Ada banyak sekali problematika dalam pembelajaran, proses pembelajaran.
kalau Bu Lita merangkumnya tiga masalah besar ini. Pertama, rendahnya motivasi dan keterlibatan siswa. Jadi motivasi peserta didik itu biasanya motivasinya hanya eksternal. Ketika ada reward atau ketika diancam punishment. Kalau nggak mendengarkan atau kalau nggak ikut pelatihan, nggak dapat sertifikat, nanti nggak bisa lulus mata kuliah. Gitu. Baru ikut. Nah itu motivasi eksternal. Saya harap teman-teman nggak motivasi eksternal ya. Jadi mengikuti ini benar-benar dari intrinsik. Saya butuh materi ini. Saya butuh untuk berdiskusi gitu. Saya sebenarnya nanti berharap teman-teman memberikan insight baru, sebenarnya masalah apa yang bisa dijawab dari immersive learning ini. Nanti ketika setelah praktek mungkin teman-teman akan dapat insight baru. Nah, kebanyakan pengajaran tradisional itu monoton, pasif, tidak ada interaktif, dan lain-lain gitu. Tapi apakah kita meninggalkan pembelajaran tradisional? Semuanya tentu tidak. Gitu. Di kelas-kelas rendah kita masih butuh behavioristik, itu masih butuh gitu. Pembiasaan itu masih butuh. Tapi kita harus siap nanti ke perkembangan selanjutnya. Lalu setelah low student motivation and engagement, itu masalah terbesar juga adalah terbatasnya praktek dan eksplorasi gitu. Kalau teman-teman mau mengajari PS, mengenalkan tentang Borobudur, nggak mungkin kan ya kita harus apa namanya langsung 1 minggu itu ke Jawa, ke Jogja, kayak gitu. Itu kan berhubungan dengan keuangan, waktu, macam-macam gitu, transportasi dan lain-lain gitu. Lalu seumpama kita mau mengamati tentang bentuk-bentuk anatomi mata gitu untuk anak-anak kelas 5 dan 6 gitu. Nah, itu mungkin kita hanya gambar. Nggak mungkin juga kita mau sewa alat-alat kedokteran. Jadi ada keterbatasan. Padahal tadi menurut Edgar Dale tadi mengatakan kalau kita benar-benar doing, mengamati, benar-benar eksperimen, simulation, masuk ke dalamnya itu 90% gitu. Ini tantangan kita juga. Selain masalah juga tantangan. Lalu terbatasnya waktu dan jarak. Sama kayak tadi ketika Bu Lita ingin mengenalkan sungai yang ada di Kalimantan, itu keterbatasan waktu dan jarak. Nggak mungkin anak-anak di Kota Malang ini diajak semua, gitu kan? Ada banyak hal yang berhubungan atau berdampak dari izin, dari keuangan, transport dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya kasus yang real. Di salah satu sekolah di Kota Malang ini memang sekolahnya di tengah-tengah kota gitu. Saya itu Bu Lita lagi PKL di S1 waktu itu. Waktu S1 Bu Lita PKL di situ. Lalu Bu Lita menjelaskan saat itu tanaman tomat. Di sini hanya pemantik aja. Ada yang tahu bentuk tanaman tomat, daunnya tanaman tomat itu daunnya warna apa ya? Gitu. Nggak tahu. Mereka nggak tahu. Mereka taunya tomat itu sudah dijual di toko sayur gitu. Kalau nggak gitu sudah jadi jus. Ya anak-anak itu nggak tahu di tengah kota itu nggak tahu tanaman tomat. Tuh. Dan kalau disuruh bawa belum tentu semuanya itu punya tanaman tomat. Kalau gurunya yang bawa, nanti bayangkan itu baru tanaman tomat. Nanti kalau tanaman pepaya dan lain-lain itu gimana caranya ngasih taunya? Nah ini masalah yang benar real. Nanti teman-teman bisa share juga masalah apa ya kira-kira yang mungkin adiknya atau apa tidak tahu tentang hal yang sebenarnya dulu sering kita lihat gitu. Karena ada teknologi tadi. Anak sekarang kan ketika weekend itu nggak main di tanah ya, main game, main PS, terus di apa time zone gitu. Sudah jarang mengeksplor alam kayak gitu kan. Atau kalau kita ingin mengamati struktur tubuh secara mendalam itu di pembelajaran IPA, itu bagaimana caranya? Padahal di Olimpiade soalnya itu sudah HOTS, High Order Thinking Skill. Sudah nggak tanya apa fungsi mata, enggak. Pada bagian ini bagiannya yang jarang kita lihat, itu berdampak pada apa. Nah berarti kan kita harus tahu secara mendalam, kayak gitu kan.
Ini sih masalah yang Bulita rangkum yang kayaknya relate banget sama immersive learning. Nanti teman-teman bisa share juga. Nah, dari masalah itu, kita punya framework teori, dasar teori belajar. Ya, saya kira teman-teman di semester 3 ini mungkin sudah mempelajari ya beberapa teori belajar dan pembelajaran. Jadi, ada masalah itu harus dijawab dengan teori ini. Pertama, teori konstruktivism dan kognitivism itu sebagai framework immersive learning. Teori konstruktivism itu apa pernyataannya? Bahwa peserta didik itu kalau mau motivasinya naik, keterlibatannya naik, itu harus uh, melakukan kegiatan yang praktek, experience, kayak gitu. Nah, immersive learning ini ternyata juga berhubungan sama teori konstruktivism yang David Kolb itu. Ada 4 tahapan kan ya. Adanya pengalaman konkret, lalu pengamatan refleksi. Setelah dikonkret, dia merefleksikan itu tadi pengalamannya seperti apa. Mengkonseptualisasikan hal yang abstrak gitu. Tabung itu kayak apa ya? Nah, itu dan active experimentation. Eksperimen yang secara aktif. Ini relate. Yang kedua, teorinya kognitivism, perkembangan kognitif. Ada mungkin yang terkenal itu kan Pease, tapi ini boleh ambil yang Gane. Nah, di Gane ini apa namanya mengatakan bahwa ketika kita tahu perkembangan kognitif lewat pemrosesan informasi, itu maka akan terjadi pemahaman yang utuh. Gitu. Nah, immersive learning ini adalah sebuah pembelajaran untuk meningkatkan pemrosesan informasi gitu. Jadi informasi ini diproses secara meningkat dengan gambar 3D. Nah, ini harapannya bisa meningkatkan processing informasi dan interactive experience. Nah, jadi kuat sekali kita saat ini mempelajari tentang immersive learning. Nah, sekarang kita masuk ke immersive learning. Oke. Ada beberapa term, biasanya nanti saya kasih ini semua biar teman-teman ketika nanti membaca di sumber belajar itu nggak bingung gitu, karena sudah pernah tahu perbedaannya. Ada istilah immersive teknologi. Immersive teknologi itu ya teknologinya. Contohnya AR-nya, bendanya, gitu, aplikasinya, AR-nya, VR-nya, virtual reality, MR-nya, mixed reality, XR-nya, extended reality, bendanya, itu immersive teknologi namanya. Nah, sedangkan immersive learning itu proses ketika peserta didik belajar pakai teknologi itu. Nah, ketika Mas Tony memahami bentuk-bentuk planet pakai kacamata VR, itu semama. Dia paham, oh Saturnus bedanya sama Pluto itu ini. Nah, proses itu namanya immersive learning, pembelajaran imersif. Immersive pedagogi itu ketika guru pakai metode dan mempraktekkan desain dan memfasilitasi pembelajaran pakai immersive teknologi tadi. Jadi ketika teman-teman pakai itu sebagai bahan ajar, immersive teknologi sebagai bahan ajar, itu teman-teman dikatakan immersive pedagogi. Anak-anaknya melakukan immersive learning. Nah, yang terakhir, immersive education, pendidikan imersif ini biasanya institusi, ini cangkupan yang lebih luas. Jadi dari entah itu evaluasi dalam program, ini cakupannya tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya dalam materi, tapi satu lingkup sekolah ini dia pakai
teknologi imersif. Dan itu sudah banyak, tapi masih di luar, bukan di dalam Indonesia. Tapi minimal teman-teman sudah tahu beberapa term imersif ini, gitu. Ketika nanti Anda baca jurnal atau bahan ajar mengenakan imersif teknologi, berarti yang dimaksud adalah aplikasinya, gitu. Atau bendanya, asetnya, aplikasi itu, imersifnya. Kalau immersive learning berarti proses mempelajari sesuatu pakai teknologi itu. Tahu bentuk-bentuknya, pakai kacamata VR, pakai aplikasi ini, scan barcode, dia paham dari situ, itu immersive learning. Kalau immersive pedagogi, berarti guru pakai metode immersive learning dan pakai immersive teknologi di dalam modul ajarnya atau di dalam RPP-nya, kayak gitu. Anda pakai immersive pedagogy itu. Yang terakhir, immersive education dalam lingkup yang luas. Jadi itu ya, kita nggak usah berlama-lama di definisi. Bukan orang filsafat, langsung next. Nah, tadi ada istilah AR, VR, MR, XR, bedanya apa ya? Tadi ini bedanya. AR, ini pakai gambar juga ya kita. AR, ketika kita menayangkan gambar digital di lingkungan nyata. Ini contohnya. Ini kan tetap ya mejanya, tetap ada mama itu. Ini AR namanya. Ada juga beberapa kayak mall-mall kayak Super Indo dan lain-lain itu dia pakai AR untuk kasih harga buahnya. Jeruk ini berapa? Jadi kita scan aja itu gambar jeruk itu muncul informasi tentang itu produknya. Ada yang kayak gitu. Itu AR. Dan ini interaksinya sebenarnya paling rendah. Karena kita nggak bisa, kalau kita pegang itu kan nggak ada dampak. Kita ya nggak kayak pegang planet gitu. Ya kita bisa lihat di HP itu, bisa diputar-putar aja gitu tampaknya. Lalu kedua VR. Kalau teman-teman mungkin ada yang suka ke time zone, kadang pakai VR, itu kan kita lingkungannya itu sudah benar-benar reality juga gitu, imersif, digital gitu. Benar-benar kita kayak diserang zombie gitu kan, ada kan kayaknya permainan itu. Nah itu VR. Jadi lingkungannya benar-benar gelap dan lain-lain, semua kayak benar-benar masuk di dalamnya. Itu VR. Makanya kan kadang kita gerak-gerak dan lain-lain itu karena kita kayak melakukan interaksi di situ kan. Itu VR. Nah, ini mahal karena harus pakai kacamata VR ini. Kalau AR tadi nggak perlu kacamata. Cukup sarana prasarananya ini memenuhi, ada HP, mungkin laptop bisa digunakan juga, atau tablet itu bisa pakai AR. Atau dulu ini Gen Z masih main Pokemon Go nggak ya? Itu AR. Pokemon Go itu kan ada cari Pokemon tuh. Nah itu kan kelihatannya ada di jalan-jalan raya. Nah itu kan tetap jalan rayanya bentuknya kayak seperti nyata, tapi ada Pokemon di situ. Nah itu AR. Jadi kita menuangkan gambar digital ke lingkungan nyata, gitu. Bukan lingkungan digital. Tapi kalau VR, virtual reality, itu lingkungannya juga digital. Nah, MR, mixed reality, itu gabungan keduanya. Bisa pakai lingkungan, kita bisa milih, ini pakai lingkungan digital, bisa enggak. Tergantung penggunanya, fiturnya. Nah, yang sekarang tren globalnya, tadi yang Berita katakan di slide pertama tadi, tentang data penelitian, itu sudah ke extended reality. Extended reality itu gabungan ke semuanya. Itu. Bedanya sama mixed reality itu apa? Kalau extended reality itu walaupun bukan teknologi AR, VR, ada mama kita masukkan semua proses, jadi kita bisa klik dan lain-lain, itu sangat canggih. Nggak hanya pakai AR, VR, tapi semua teknologi yang berpengaruh di situ. Lebih kompleks lah kalau kita katakan extended reality.
Tapi di Indonesia ini kan masih tren yang ini. Dan ini tuh apa namanya pengembangannya itu dibutuhkan memang motivasi tinggi untuk mau belajar gitu. Nah ini Anda beruntung banget dan saya juga beruntung kenal teman-teman yang punya motivasi belajar tinggi untuk ke augmented reality. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi atau Anda bergantian malah menjadi narasumbernya untuk menyampaikan virtual reality, mixed reality sampai extended reality itu tidak ada apa namanya, bukannya nggak mungkin, pasti bisa aja terjadi. Karena Anda generasinya lebih cepat. Anda lebih cepat mengenal teknologi gitu. Oke. Tapi ini hack interaction-nya itu sangat tinggi yang extended reality. Virtual, mix, extended ini interaksinya tinggi. Dia benar-benar bisa megang, bisa klik, kayak gitu. Mama Anda suka lihat film-film orang luar itu kan, dia ada kayak papan apa, dia klik-klik-klik gitu. Nah, itu pakai extended. Itu kan ada banyak fitur yang dipakai. Itu extended reality banget. Gitu. Oke, ini mungkin biar lebih jelas aja. Ini gambarannya ketika AR itu kita nggak bisa nyentuh gitu, nggak bisa nyentuh secara fisik, tapi kita lihat di HP aja gitu. Kalau mixed reality itu karena gabungan antara AR dan VR itu kita bisa seperti nyentuh. Nah kalau VR ini kita kayak ikut gitu, ini robot ini diibaratkan digital. Gitu. Kita bisa kayak ikut ikut masuk ke digital itu tadi. Nih terus, nah ini maksudnya extended reality ini menaungi ketiga komponen ini, AR, VR, dan MR. Makanya kalau ketika Anda apa ingin tahu kira-kira 20 tahun ke depan itu apa teknologi yang mungkin akan tren di Indonesia, saya yakin extended reality. Gitu. Nah sekarang kita masih di AR. Nah sekarang nih kita ketika menjadi guru, Anda juga eh, calon guru, ini perannya bisa jadi apa aja ya di tren AR, VR, immersive learning, itu kita bisa jadi apa aja ya. Pertama bisa jadi kurikulum and content design. Jadi teman-teman sumama memang mungkin ada keterbatasan sarana prasarana yang mungkin bisa juga, atau memang bukan minat Anda di pengembangan teknologi gitu, Anda bisa menjadi pengembang kurikulum dan kontennya. Otomatis bisa bekerja sama sama developer gitu. Anda cari tim-tim IT yang memang sudah profesional, tapi kontennya dari teman-teman. Saya mau membuat materi kubus ini, materi kubus nih contohnya, itu nanti bisa dibuka sisinya itu bisa lepas sendiri, rusuknya juga bisa lepas. Terus bisa gabung gitu. Nah, itu Anda ungkapkan ke developer tadi. Jadi Anda sebagai kurikulum and content design gitu. Itu bisa juga. Lalu yang kedua bisa juga sebagai as facilitator. Anda cari tuh konten-konten AR, VR, terus alat-alatnya Anda kumpulin, lalu Anda pasangkan ke materi yang cocok gitu. Jadi yang sudah ada Anda gunakan, pengguna tapi jadi fasilitator dalam pembelajaran gitu. Nah, terus teknologi imersif tadi itu digunakan sebagai bahan diskusi gitu. Nah, itu Anda sebagai fasilitator. Nah, yang ketiga Anda bisa as developer, pengembang gitu. Ya, saya juga pernah jadi teman-teman. Kadang kita itu kan lebih fokus memahami tentang pedagogi, tentang media, alurnya kayak gitu. Kadang kita butuh waktu lebih untuk mempelajari tentang prakteknya, kayak gitu kan. Kita harus cari sendiri biasanya kayak gitu. Kalau dulu kita memang cari sendiri, ini Anda termasuk beruntung sekali jadi mahasiswanya Bu Sulis. Karena Anda dikasih fasilitas belajar yang bagus, ini ranahnya maunya minta ke praktek. Jadi sudah melampaui lebih lebih luas, lebih maju gitu. Jadi banyak sekali pelatihan yang
standarnya hanya minta ke paradigma aja, penyamaan persepsi. AR itu apa, VR itu apa. Itu toh selesai. Nah, setelah itu dia nggak tahu mau ngapain. Gitu. Nah, ini Anda ditantang sama Buka Prodi jadi developer. Nah, kebetulan saat ini itu ada aplikasi-aplikasi yang mudah gitu. Kayak template, kayak Canva tuh sampean seneng ya eranya ada Canva. Dulu Pelita cuma Corel. Corel itu semua harus bikin sendiri, Mbak. Gambar dulu, di-scan, dimasukkan Corel, diwarna. Dulu Pelita gitu waktu S1. Jadi bikin buku ajar, itu kan ada enak tuh di Canva. Anak muslim bawa tas, keluar gambarnya. Itu dulu enggak, Pelita masih gambar, tak scan, tak warna di Corel, sorry, terus dimasukkan lagi. Masih belum ada template yang sekarang, apalagi sekarang Canva ada Gen AI-nya. Buatkan saya desain layout yang ini. Nah, itu cepat. Tapi itu ada diskusi agak pro kontra ya, antara mempercepat dan menurunkan kreativitas. Tergantung sih, terkadang template banyak, tapi kalau nggak kreatif ya nggak bisa masaknya. Itu kan kayak bahannya banyak, tapi nggak bisa memadukan, ya jelek gitu. Semua warnanya pink, semua warnanya ungu gitu. Walaupun template-nya sebenarnya lengkap ya kan, jadi tergantung user, pengguna. Nah, Anda disuruh yang ini, developer gitu. Disuruh jadi pengembang secara sederhana. Nanti mungkin kita kasih aplikasi yang benar-benar ringan untuk laptop. Terus memang bisa dilakukan karena kita tugas administrasi sebagai guru itu banyak menilai, mengamati. Terus Anda ini sebagai mahasiswa itu kan tugasnya nggak hanya media ya, banyak mata kuliah lain juga ada tugas gitu. Tapi ini yang bisa dijangkau. Mungkin 1-2 hari itu bisa selesai lah kalau Anda fokus gitu. Bikin developer pakai aplikasi nanti yang kita share. Nah, nanti arahnya ketika Anda udah pernah jadi kurikulum konten desain, udah pernah mengguna, biasanya tahapannya paling awal pengguna ini, fasilitator. Anda pakai AR VR di micro teaching, gitu, mata kuliah micro teaching, atau mata kuliah praktek ngajar apa gitu, itu fasilitator. Nah, karena ada pernah menjadi fasilitator, itu biasanya naik kemampuannya jadi kurikulum and content design. Anda jadi tahu kekurangannya dari teknologi yang sudah ada. Oh, ini harusnya itu ada ini, nggak cuma gambar aja, nggak hanya bisa diputer-puter, harusnya ada keterangan. Nah, ini. Nah, setelah tahu jadi kurikulum and content design, biasanya Anda jadi tergugah. Aku mau jadi developer deh, gitu. Biar aku bisa mengembangkan sendiri. Karena ketika kita punya ide, terus kita sampaikan ke developer teknologi, biasanya anak IT, anak di cafe, itu kadang nggak sama-sama maunya kita itu biasanya, beda tetepan. Karena dia punya punya grand design sendiri gitu. Itu akan terjadi. Nanti Anda jadi termotivasi, aku mau belajar ini, serius, jadi developer. Gitu. Nah, nanti ketika sudah jadi developer, Anda nanti tingkatannya akan naik juga jadi researcher dan evaluator. Anda teliti, dampaknya ini apa? Ini membuat atau mengembangkan teknologi AR, VR ini sangat ribet, ada nggak ya dampaknya gitu? Ke prestasi kah? Atau ke apa namanya pemahaman atau ke motivasi atau ke kolaborasi ada nggak ya ini gitu. Nah, atau ini dampaknya ke karakter gimana ya? Anda nanti akan jadi berpikir seperti itu ketika Anda sudah memasuki beberapa peran ini sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita nanti loncat dulu langsung ke developer gitu ya. Nanti ini bisa menyesuaikan. Nah, kita masuk ke pengembangan, kita masuk ke praktek sebenarnya sekarang ya. Ini Bu Rita kasih pengantar dulu. Pertama itu ketika kita mau membuat media bahan ajar. Anda menyebutnya apalagi? Bahan ajar, media, sumber belajar digital, bisa saja. Bahan ajar digital bisa, media pembelajaran bisa. Yang base-nya digital, itu ada tahapannya pre-production. Ini sebenarnya secara singkat. Kalau teman-teman ingin lebih detail, itu namanya model pengembangan. Namanya ada ADI, Azure. Nanti
mungkin akan Anda pelajari lebih lanjut di kuliah. Jadi di situ tahapan ketika mengembangkan produk. Nggak tiba-tiba mengembangkan gitu. Jadi mengembangkan suatu produk pembelajaran, apalagi yang digital. Oh, yang tren kayaknya balok deh. Nah, tanpa Anda tahu ini butuh nggak gitu. Anda tiba-tiba kembangkan itu gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi yang pertama pre-production itu antara lain menganalisis kebutuhan, memilih konten, ini tujuan pembelajarannya apa, siswa ini bisa apa gitu. Kalau hanya bisa menyebutkan berbagai macam bangun ruang, ya nggak usah terlalu detail, nggak usah sampai kelihatan rusuk-rusuknya gitu. Nanti naik lagi kan biasanya ada rusuk sisi itu di kelas 3 tuh kelas 4. Di situ kan peserta didik harus bisa menyebutkan bagian dari bangun ruang gitu. Sisi, titik sudut, rusuk gitu, garis diagonal kayak gitu. Nah, itu berarti Anda harus bikin AR yang detail. Harus yang sampai apa rusuk kelihatan, sisi kelihatan, semuanya. Sama kalau di IPA juga, kalau di kelas 1 kan aku mengenal diriku, tubuhku, semama kayak gitu. Ya nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa. Pokoknya ada gambar aja gitu, ada mata dan lain-lain. Tapi kalau sudah di kelas 5 dan 6 itu kan sudah detail. Ada bagian-bagian mata, bagian-bagian hidung, telinga. Itu kan dia mempelajari fungsinya apa aja. Apalagi di sistem pernafasan. Nah, itu ketika Anda bikin AR-nya ya harus benar-benar seperti nyata gitu. Kayak ada udara yang masuk. Itu kan harusnya kayak gitu, disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya gitu. Jangan anak kelas 1 kalau dikasih yang terlalu canggih ya nggak apa-apa, tapi informasi ada namanya teori itu cognitive load. Jadi ketika kita memberikan dia informasi terlalu banyak, itu malah blank gitu. Anda pernah lihat PPT yang di sini ada animasi, di sini ada animasi, di ada terus nggak menginterpretasikan materinya, itu kan jadi terganggu. Ada apa itu biasanya animasi-animasi. Itu namanya cognitive load. Jadi di situ nanti ada teorinya sendiri. Kita harus buat teknologi itu sesuai dengan kebutuhannya. Bukan pokok rame gitu, bukan kayak gitu. Pokok penuh gitu, kan. Maka di PPT Anda salin di makalah, di copy paste semua di PPT. Nah, itu yang membaca bukan tambah ngerti, tapi tambah blank. Itu namanya cognitive load di psikologi. Nah, makanya ketika PowerPoint, PowerPoint, poin yang punya power. Jadi sedikit tapi mengena. Selainnya Anda yang menjelaskan. Lalu setelah memilih konten dan learning goals, itu membuat storyboard. Membuat storyboard itu kayak sama warnanya apa, kubusnya nanti, mama kayak gitu. Atau di detik keberapa kalau biasanya bikin video animasi itu di detik ini pengantarnya itu tampilannya apa, ada suara nggak gitu. Terus suaranya teksnya apa. Jadi detail. Jadi setiap menit, sumama ini video ya Bu Lita gambarkan, itu setiap menit itu sudah ada skripnya gitu. Nanti videoku ini di menit pertama tampil ini, tampil ini, tampil ini sampai menit terakhir. Tuh, itu namanya storyboard. Kalau Anda bikin itu dulu sebelum buat media, Bu Lita yakin medianya jadi fokus dan berkualitas. Karena semuanya dari awal terancana. Gitu. Terus yang kedua tahapnya production. Kalau di augmented reality ada dua tahapan. Mengubah gambar dua dimensi atau gambar yang tidak tiga dimensi, gambar biasa menjadi tiga dimensi. Setelah jadi aset itu biasanya kita katakan itu aset. Jadi asetnya tadi setelah jadi tiga dimensi dimasukkan ke aplikasi untuk membuat AR gitu. Nah, gambar-gambar yang Anda butuhkan ini juga namanya aset yang sebelum dirubah ke tiga dimensi. Semama Anda ingin membuat tiga AR-nya perahu khas Kalimantan itu. Anda foto kan gambarnya itu. Sekarang itu udah bisa pakai Gen AI. Jadi AI yang bikin itu tiga dimensi. Amin nggak perlu video perahu itu muter-muter-muter nanti nyemplung di sungai. Jadi satu kali aja, itu nanti AI itu bisa merekam, nanti keseluruhan bisa jadi tiga dimensi. Dipermudah banget generasi Anda ini sebenarnya. Dia eman banget kalau Anda nggak gunakan.
Nah, ini ada nanti aplikasi yang akan kita coba. Nah, yang terakhir post production. Jadi ini uji coba dan kita aplikasikan ke kelas kayak gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman sudah ready laptop ya, karena ini kita langsung coba. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk mengubah gambar biasa menjadi 3D. Ada yang berbentuk aplikasi, ada yang berbentuk web. Web itu memang lebih ringan nanti di laptop, tapi biasanya yang lebih ringan itu lebih lemot, ya kan? Jadi ketika Anda pakai yang berbasis web, ya memang mudah digunakan. Tapi jangan kaget kalau ini lemot, gitu. Karena ini sudah free, pakai web, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dari keterbatasan dulu, gitu. Nah, yang bawah ini yang pertama Sketchfab, ini sering dipakai. Ini keunggulannya ya teman-teman. Nanti saya kira teman-teman nanti bisa cari sendiri di tutorial dan lain-lain ya. Ini cuma sebagai pemantik. Jadi ini salah satu web yang bisa merubah gambar biasa menjadi 3 dimensi, dan ini juga sebenarnya sudah banyak gambar yang bisa kita ambil secara gratis kayak Canva kayak gitu. Jadi kita bisa download, kita pakai untuk jadi di AR. Nih, Sketchfab. Nah, ini Tinkercad, ini kita bisa buat sendiri. Ini kemarin malam kita buat mendadak, kubus, contoh aja. Ini kita bisa buat sendiri, Tinkercad. Ini masuknya tadi sangat lemot sekali, tapi ini kita bisa tentukan ada tulisan apa, gambar apa, mungkin sisi-sisinya dikasih perubahan warna dan lain-lain. Nah, ini yang free ya, teman-teman. Ini free. Dua yang atas ini free, tidak berbayar. Jadi teman-teman bisa otak-atik. Yang suka otak-atik aplikasi ini cocok. Nah, yang bawah ini, Messi AI, ini punyanya AI, Gen AI. Jadi Anda bisa merubah image to 3D. Jadi Anda cari gambar di Google, sepatu gitu. Terus Anda masukkan ke sini, dia langsung jadi 3 dimensi itu dan persis. Nanti kita lihat ya. Bisa juga text to 3D. Buatkan aku gambar sistem pernafasan yang ada ininya. Anda tulis di situ. Dia langsung menangkap informasi itu jadi 3D. Ini Messi.ai. Bisa juga 3D jadi video gitu. Kayak dia hanya gambar aja. Nah, ini jadi video benar-benar gerak kayak jantung tadi, gerak tek, 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 kayak gitu. Sayang banget ini awalnya itu free. Mungkin karena banyak yang pakai ya. Sekarang sudah jadi berbayar. Yang Messi.ai ini. Nah, yang terakhir ini sebenarnya untuk profesional, namanya Blender. Blender 3 dimensi. Ini makanya kadang kalau ada orang bisa buat game, bisa buat video animasi, itu pakai Blender ini. Tapi ini diperlukan kemampuan 3D yang lebih gitu. Anda ketika mau pakai ini, pesannya Bulita, Anda harus lebih banyak belajar. Karena ini di anak IT, di anak DKV itu bisa jadi satu mata kuliah sendiri gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau Bulita ajari ini di 2 jam. Yang mungkin itu mungkin dua ini. Ini yang gratis, ya nanti agak lemot lah, jangan kaget gitu. Oke. Ini kebetulan Bulita daftar masih gratis dan ini masih, kalau untuk Bulita masih gratis. Ternyata waktu kemarin teman-teman ada Bulita share di tempat lain tuh sudah berbayar. Ini nanti abis ini kita praktekkan ya. Ini 4 tadi. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah ya teman-teman. Bisa aja 1 minggu lagi bertambah nih website membuat Make 3D modeling ini gitu. Dan saya yakin teman-teman bisa lebih tahu. Coba aja di TikTok search gitu. Aplikasi atau web untuk 3 dimensi gitu. Pasti keluar semua. Gitu. Nah, aset gambar setelah diproses di sini harus disimpan dalam bentuk GLB, FBX atau DAE. Karena ini yang diterima formatnya di website AR. Nah, ini website AR-nya. Jadi kita nggak bikin di satu tempat, ada 2 rumah ya. Yang tadi kita bikin kontennya aja. Nah, sekarang kita bikin AR-nya, gimana konten tadi itu bisa dibaca di HP gitu.
Ini kan maunya pakai HP kan, bukan di lab komputer gitu, bukan di laptop. Ini kita mau pembelajaran yang adaptif, yang imersif, yang bisa dimanapun, anytime, anywhere, kayak gitu. Di rumah Anda kasih barcode-nya, dia bisa tahu AR yang Anda buat di rumah gitu. Jadi nggak terpaku di dalam kelas. Gitu. Ini maunya kan kayak gitu. Nah, ini application webnya untuk interaktif AR itu ini yang gratis, lagi-lagi yang atas ini gratis. Namanya My Web AR sama Web AR Studio. Ini gratis. Dua ini. Ya, ini bisa dimasukkan suara, bisa, tapi ya agak lemot gitu. Sekali lagi karena gratis itu biasanya ya melatih kesabaran. Nah, yang bawah ini Assembler Edu, ini sudah berbayar, tapi beberapa bisa dipakai. Jadi ketika Anda menjadi fasilitator aja, itu Anda bisa pakai ini gitu. Bisa di-download gitu. Yang gratis. Ada konten yang berbayar ya nggak bisa kita download gitu. Anda juga bisa menjadi konten-konten di sini, pembuat konten di sini bisa kayak kayak Canva gitu. Kayak gitu. Kayak gitu cara kerjanya teknologi sekarang ya. Kita selain jadi pengguna juga bisa menjadi desainer, developer gitu. Ini application or web make interactive AR. Nah, nanti produknya bisa berbentuk barcode gitu. Ada barcode yang harus memang AR itu produknya itu tayang di atas barcode itu, harus di atas barcode itu ada. Ada yang tidak dimanapun bisa. Kayak Pokemon Go itu dimanapun kan bisa. Nggak harus pohonnya ada barcode-nya kan. Nah, itu ada yang kayak gitu. Nanti kita aplikasikan. Nah, ini resortnya yang tadi mungkin kepo dan punya kegelisahan untuk meneliti ini, boleh sarankan membaca dua buku ini. Ini dua buku induk dari Springer, Immersive Education dan Handbook. Semuanya sudah ada di sini. Jadi teman-teman bisa baca, bisa buat bayangan untuk skripsi. Kalau semester 3 mikir skripsi kan bisa lebih cepat itu pasti. Kayak gitu. Nah, sekarang kita praktek. Tolong siapkan laptopnya dan ya kalau bisa jaringannya. Ya, kita praktek langsung ya. Atau sambil kita menunggu teman-teman mempersiapkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil Pulita buka Windows-nya. Dari mahasiswa ada yang ingin bertanya ke Bu Nurlita, boleh untuk mengacungkan tangannya. Atau mungkin chat aja di kolom komentar Ya, ingin bertanya. Sambil kita lihat ya chatnya. apa sudah terlihat ya yang saya share, Bu? Iya, sudah Bu, sudah. Ada banyak foto di situ. Oh iya ya, foto apakah ini ya? Teman-teman bisa langsung buka ya, Sketchfab-nya, terus login dulu. Sketchfab. Nah ini yang ini Mbak, Mas. Ini login dulu ini. Cepet kok loginnya. Tuh. Nah, ini Anda bisa pilih nih. Ini boleh diambil sebagai aset kita nanti jadi AR. Mama kita cari yang downloadable, bisa di-download tentang Swama Sense. Ya, cari kata kuncinya tuh di sini ada banyak. Anda mau pilih yang mana? Tuh. Mau menjelaskan apa? Teman-teman boleh bebas saja, nggak perlu niru gurita. Yang penting teman-teman bisa menggunakan dulu. Bentar, biar pelan-pelan. Sebenarnya kan biasanya pelatihan itu memang agak lama ya karena satu-satu itu tadi ya apa personalis ada yang cepat, ada yang mungkin kendala jaringan dan lain-lain itu. Jadi ini gimana? Ditunggu atau uh, lanjut gitu? Sambil lanjut aja Bu ya. Oke. Nah, ini Bu Lita contohkan ya, teman-teman. Tadi kan hanya login aja tuh tugasnya. Nah, ini bisa di-download. Coba bisa di-download nggak? Nah,
Download ini kan ada berbagai macam bentuk ya. Itu pilih yang GLB. GLB. Ini boleh, ini kan 13 MB. Wah, ini pasti lama. Cari yang paling dikit aja karena ini praktek. Nah, ini kita download ini. Masih download ya. Ya, udah masuk ke GLB. Nah, setelah kita punya, kita bisa cek di ini download. Nah, ini sistem pernafasan manusia. Nggak usah dibuka karena ini nggak bisa dibuka. Nanti akan bisa terbaca di web AR-nya. Ini nanti bentuknya kayak gini. View. Oke, nah kayak gini bentuknya nanti. Yang sudah saya download di Sketchfab-nya itu kayak gitu. Terus habis itu kita masuk ke rumahnya. Rumah web AR. Nah, ini login juga. Anda ketik My Web AR. Ini rumah yang pertama. My Web AR. Ini yang free-free ya, Mbak. Nih, My Web AR. Nah, ini rumah untuk buat AR-nya. Tadi untuk mengganti atau mengambil asetnya itu dari Sketchfab. Nah, sekarang kita buat rumahnya, buat AR-nya di My Web AR. Ini kita sudah login ya. Nah, ini Anda bisa pilih sebenarnya di sini. AR on a flat image. Jadi AR-nya ini harus tergantung ada gambarnya. Biasanya ini digunakan kalau seumpama Anda menjelaskan bentuk-bentuk daun, struktur daun, sorry. Nah, daun apa? Daunnya sudah Anda siapkan. Nah, ketika dia ngeklik daun itu akan muncul. Kalau daun yang lain nggak bisa. Jadi seperti daun itu bisa muncul di digital gitu. Nah, itu pakai flat image. Nah, ini kita pakai AR in the real world yang nggak pro. Bentar. Ini ya. Ini nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya. Terus kita masukkan aset kita yang tadi, kliknya ini, 3D model. Upload. Upload. Ini sudah ada Gen AI-nya juga. Ini kita upload. Tuh, ini ya, bisa teman-teman baca ya. Ini mensupport format GLB, FBX, dan DAE. Dan size-nya juga dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena ini gratis. Dan ini web. Jadi dia tahu kekuatannya sebesar apa. Ini sistem pernafasan manusia, upload. Open. Nah, kita coba. Ini yang paling sederhana dulu. Ya. Lalu kita pilih salah satu aja yang original, yang nggak perlu lah, guys, pokoknya. Ini. Nah, kayak gini. Ini teman-teman nanti bisa menambahkan ya, mungkin ada video atau ada audio, ada teksnya, itu bisa. Tuh. Nah, terus Mama ini ada tambahkan audio Anda rekam. Organ pernapasan terdiri dari ini gitu. Mama ini coba ini berita pakai. Coba nanti kebaca nggak di HP teman-teman. Anda bisa pakai rekamannya pakai suara Anda sendiri, Anda bisa pakai AI juga. Tapi saya kira kalau untuk anak SD itu cocoknya pakai suara gurunya. Karena itu mengontrol emosinya gitu. Kalau suara robot nggak nggak ngena itu di emosinya. Gitu. Beda kalau gurunya yang menjelaskan. Coba kita preview. Nah, nanti di HP akan kayak gini tampilannya. Nah, kayak gitu. Nah, ini Anda sesuaikan sendiri ya. Ini kan gambarnya memang gambar ngambil aja dari template. Saya yakin pasti nggak cocok sama maunya Anda gitu. Kalau maunya berita aja juga nggak cocok. Harusnya ini kan yang detail itu ininya. Mereka itu mau belajar ini gitu. Nah, makanya itu nanti Anda perlu fokus lebih lanjut. Nah, ini nanti kalau sudah bisa atau saya
teman-teman rasa cocok gitu, itu di publish. Ini publishnya di sini, Mbak. Thread. Oh, di save dulu tadi. Sorry, sorry. Save dulu. Karena tadi ada suara. Itu, sorry, sorry. Kita save dulu ya. Sambil ngomong teman-teman. Publish. Nah, oke. Coba teman-teman scan QR code-nya. Pakai HP. Pakai aplikasi biasa itu loh, Mbak, yang membaca QR code itu. Coba di-scan. Terus diklik. Keluar nggak di HP teman-teman? Coba diklik ruangannya dimanapun. Gimana? Keluar nggak? Kemarin sih ada beberapa ketika pelatihan itu ada yang nggak keluar gambar, ada yang nggak keluar suaranya gitu, macam-macam. Tapi harusnya tampilannya kayak gini, yang kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Ini Anda bisa tambahi teks, macam-macam. Ini Anda otak-atik sendiri ya, karena nanti kita berat ini, karena sambil share Zoom kan, bisa berat. Nanti teman-teman otak-atik sendiri. Ini bisa masukkan video, pengantar, dan lain-lain gitu. Tapi ya mungkin agak bisa jadi lemot gitu. Nah, sekarang kita coba pakai Rumah AR Studio. Nah, ini juga ada pilihannya. Jadi AR-nya bisa muncul ketika memang di atas QR code itu sendiri. Itu biasanya berfungsi di bahan ajar. Nah, ini kan sama mau buat bahan ajar digital nih. Nah, jadi siswa itu tergantung dengan bahan ajar Anda. Gitu kan maunya? Nah, ini masukkan ke bahan ajar Anda. Jadi itu muncul. Jadi nggak semua bahan ajar bisa ada QR code-nya. Bisa muncul AR-nya, sorry, kayak gitu. Bisa juga foto. Jadi nggak QR code. Kadang kan anak kecil kurang tertarik tuh. Nah, scan gambar ini nanti dia bisa tahu muncul. Itu bisa. Ini juga bisa tracking untuk tracking map ya, ada AR dan lain-lain. Semua kita pilih QR code ini. Ini terus kalau Oma di menu-menu di kafe itu biasanya juga ada QR code-nya. Nah, ini QR code yang akan dipakai. Jadi ini harus Anda print atau Anda tempelkan di bahan ajar Anda gitu. Kita masukkan 3D modelnya. Sekali lagi, format yang diterima itu ini, GLB. Banyak-banyaknya. Kita masukkan tadi yang sudah kita dapat, Mama kayak gini ya. Contoh aja lah ini soalnya. Nah, ini agak lama sedikit. Sambil teman-teman otak-atik. Nanti tolong ya, ada satu atau dua orang itu yang share hasilnya gitu. QR code-nya coba Anda pilih aja lah. Yang mana gitu. Ini Anda, sorry, sorry. Anda edit bisa pakai gambar, ada tulisan dan macam-macam ya. Ini nanti bisa diaplikasikan ya. Coba kita view dulu. View gimana tampilannya. Ini coba di scan lagi. Jadi HP-nya biar nggak dibuat main game dan nonton YouTube aja. Bisa buat belajar. Kayak gitu. Oke. Kalau kayak gini, saya kira orang tua mau apa? Oh, kenapa ini? Oh, belum di save kayaknya. Oh. Ngebolehin anaknya bawa HP ke sekolah boleh kalau untuk belajar kayak gini. Hmm, Not ya. Hmm, apa ya? Bentar.
Bentar. Ini coba kita ganti gambarnya aja. Coba ini. Oh, itu bisa kayaknya. Nah, itu. Nah, itu. Itu Anda klik em, harus benar-benar urus sama itu apa QR code-nya. Nah, itu nanti keluar kubusnya. Kalau yang berhasil berarti akan keluar kubus di atas barcode-nya. Jadi ini lebih terbatas kalau menurutnya berita karena dia harus bawa kemana-mana gambar ini gitu, baru akan keluar gitu. Tapi ini juga berfungsi nanti di bahan ajar digital gitu. Yang membedakan bahan ajar Anda dengan yang lain ya ada aplikasi ini apa mengembed embed AR-nya, melingkan kayak gitu. Tuh, kalau yang berhasil ini akan muncul kubus warna pink gitu. Tuh. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang berbayar. Ini Assembler Edu. Nah, ini Anda bisa langsung pakai sebenarnya. Tuh, ini bisa dipakai yang gratis. Kalau yang berbayar ya nggak bisa. Ini coba. Nah, ini kan detail kayak gitu. Nah, ini contohnya. Ini bisa kita apa hubungkan di Canva kayak tadi kayak berita tadi itu dihubungkan. Jadi Anda bikin PPT yang interaktif. PPT-nya nggak hanya PPT, PPT ada AR-nya, sama kayak gitu. Atau pakai Google Site, itu bisa juga Google Site yang bikin web pakai Google. Nah, itu juga bisa dilingkan. Istilahnya yang paling enak dilingkan. Oke, nah ini yang kata berita tadi Messi.ai, itu yang kita bilang berbayar tadi. Nah, ini dari gambar, ini berita cari di internet, lalu berita minta di tiga dimensikan. Nah, gambarnya berupa kayak gini. Ini bisa warnanya diganti bisa, tapi ini biar nggak berat ya. Itu uh, jadinya kayak gini. Oh, ini AI yang kerja. Ini kemarin Buta coba cek kalau buat sepatu, oh ya bisa kayak gini. Ini padahal Buta cari di Google nih gambarnya. Gambarnya biasa sepatu kayak gini awalnya. Dia bisa ini. Nah, kayak gitu. Ini sama nanti di download pakai GLB. Ini downloadnya di sini. Kalau nanti teman-teman apa berminat fokus pakai Messi.ai ini eh, berbayar kayak gitu bisa kalau mama untuk skripsi kan biasanya mungkin mungkin ada yang dapat beasiswa di sini kan biasanya di itu ya dibiayai itu kan untuk membayar berbayar kayak gini-gini itu boleh lah kayak gitu. Atau mungkin memang Anda nabung nggak untuk jajan tapi untuk langganan ini tuh ya bisa. Nah, ini downloadnya GLB ya. Nanti kalau GLB ya nanti seperti itu tadi. Sama kita download. Ini juga wah berubah jadinya. Oh, oke oke. Kayak gitu. Oke, itu terus. Nah, yang Tinker yang Bulita katakan, nah itu tadi kan Bulita cek di Google. Yang Tinker, nah Tinkercad ini nggak kuat tadi sebenarnya. Teman-teman bisa coba buka sendiri yang Tinkercad ini. Itu hampir sama sih kayak Mensi.ai, tapi ya nggak sebagus yang Mensi.ai tadi kan kayak beneran. Oh, sorry, sorry. Tinkercad.
Ini, oh, remote ini. Terus pelan-pelan. Nah, ini contohnya Tinkercad. Nah, ini aku buat. Ini ada kalau teman-teman menjelaskan rangkaian listrik. Nah, itu ada ini. Macam-macam. Ini yang Ibu buat tadi yang ada gambar kubusnya. Yang pakai web AR Studio tadi. Nah, itu dari sini. Buatnya. Rumahnya dari sini jadi aset. Bulita simpan, terus Bulita masukkan web AR Studio tadi yang gambarnya kubus. Tuh, bentar. Sama ya. Karena memang ini kan yang diolah itu nggak hanya gambar, gerakan, terus berwarna, apalagi nanti kalau teman-teman masukkan suara itu malah kompleks lagi gitu. Ini bisa di-download, langsung dimasukkan di My Web AR atau Web AR Studio gitu. Nah, ini selera teman-teman, sukanya yang My Web AR yang bisa dimanapun tempatnya, dia nggak usah di atas barcode, atau Anda pilih juga yang harus pakai barcode atau pakai gambar gitu. Itu terserah penggunanya dan pengembangnya kayak gitu. Ini bisa ditambah suara dan lain-lain. Anda coba-coba dulu lah nanti. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan atau ada yang sudah praktek? Ada yang sudah praktekkan nggak? Di sini siapa yang mungkin sudah praktekkan dari teman-teman? Kesulitannya di mana? Kalau semua mempraktekkan tadi, jadi teman-teman bisa ambil dari foto apa ya yang khasnya Kalimantan cuma kayak perahu tadi itu dimasukkan lalu diubah ke model 3D, gambar 3 dimensi. Sini ada yang itu enggak? Ada yang sudah berhasil? Kalau ada yang sudah berhasil dan mau share barcode-nya nanti Ibu kasih GoPay. Siapa nih yang sudah berhasil atau lemot kendalanya? Coba sharing. Bagaimana teman-teman mahasiswa yang sudah mempraktekkan kegiatan ataupun juga uji coba ini gitu ya, hasilnya seperti apa atau mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan proses untuk uji coba ya. Mungkin kawan-kawan yang di depan laptop ada yang mau disampaikan, boleh? Sepertinya masih mencerna ini Bu ya Iya mereka. ya, masih Masih proses. berproses, iya. Bisa dilanjutkan kembali Bu. Ya, teman-teman ini lagi coba yang sebelah mana ya kira-kira ya? Apa yang ini? Yang Sketchfab atau yang sudah di tahap ini, web AR? Coba aku masukkan yang lain. Mana nih mahasiswa nih?
Kemana kalian ini? Iya, kemana ini ya? Apakah kalian sudah mencoba tadi yang disampaikan oleh Ibu Nurlita? Masih di tahap buka barcode yang Ibu beri, Bu. Nah gitu, Oh, di situ. oh ini Mbak. Atau mungkin ada yang mau share screen aja. Ada yang mau share screen. Mbak siapa tadi yang ngomong tadi? Mbak Mbak Siti siapa? Tah, Siti Masita. Oh, Mbak Siti Masita, coba gantian Mbaknya yang share screen. Coba biar Bulita tahu sampai mana penggunanya. Oh, laptopnya mati, belum prepare. Oke. Jadi ini salah satu tantangan ya ketika kita pakai teknologi. Nah, nanti pesennya Bulita ketika teman-teman memang mau mengajar atau meneliti atau nanti ada ketika micro teaching itu pakai teknologi itu harus disiapkan juga bahan ajar non digitalnya. Karena ketika nanti tiba-tiba mati lampu atau paketan habis, jaringan nggak stabil, kalau kita nggak punya apa namanya sedia payung sebelum hujan lah istilahnya jaga-jaga itu ya nggak ngapa-ngapain akhirnya. Jadi harus tetap kita harus jaga-jaga materi non digitalnya gitu. Mungkin ada yang lain yang mau share screen-nya, boleh. Ayo Mbak Siti Masita, boleh di share screen-nya. Ayo siapa yang mau share screen nanti coba Bulita bimbing sampai jadi gitu. Kita coba bikin yang sederhana dulu. Nanti kalau yang perfect, kita kan harus bikin storyboard dulu. Tapi ini kita bikin yang sederhana gitu. Sederhana nanti jadinya bisa ideal kalau kita serius menekuninya. Ini siapa? Mungkin yang cowok-cowok, mas-masnya, ada yang mau share screen? Coba kita bimbing pembuatannya. Karena saya nggak tahu ini, nggak bisa ngintip laptopnya teman-teman. Harusnya pakai imersif ya, biar aku seperti ada di dekat kalian ya. Kalau pakai VR kan aku kayaknya ada di sebelahmu. Tapi karena ini nggak ada ya, aku bingung ini. Nggak bisa lihat nih kalian buka apa, nggak tahu. Coba siapa yang mau share screen-nya? Buat percontohan aja. Atau kebanyakan Zoom-nya pakai HP. Ya. Kayaknya pakai HP ini mereka. Ya. Jadi sulit untuk bisa share screen. Oke, ya udah nggak apa-apa lah. Nanti teman-teman bisa praktekkan. Nanti kalau semua ada kendala atau yang ingin ditanyakan bisa menghubungi lagi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan terkait materi atau masalah sharing problem di Kalimantan itu seperti apa? Kebanyakan teknologinya sudah sampai mana gitu yang dipakai di kelas. Kalau saat ini kan pemerintah lagi pemerataan apa papan tulis digital gitu ya. Nah itu apakah sudah sampai ke Kalimantan atau belum? Kita juga nggak tahu. Tapi itu sudah mengarah ke pembelajaran imersif sebenarnya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, ditunggu ya kawan-kawan ya. Kesempatan ini tidak datang lagi nanti ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan terkait materi, kan menarik sekali kalau didengarkan dari awal bahwa memang kembali lagi perkembangan teknologi itu kita tidak bisa hindari ya Bu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita beradaptasi, berproses sesuai dengan teknologi yang sekarang ini ada gitu ya. Karena mau nggak mau mereka ini adalah calon guru di
masa depan yang nantinya juga pastinya teknologi juga akan semakin berkembang kembali gitu ya. Mungkin 3-4 tahun lagi ada teknologi-teknologi terbaru lagi di bidang pendidikan yang mau nggak mau mereka di fasenya itu harus terus beradaptasi dan harus terus belajar terkait dengan keterbukaan dengan adanya teknologi-teknologi dalam bidang pendidikan. Ya, Ya. sepertinya tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan ini kalau ada pertanyaan langsung aja kayaknya Bu ya di closing statement aja kayaknya ya. Oke. Oke, tidak apa-apa kalau tidak ada pertanyaan. Sebenarnya memang mungkin tahapan proses memahami atau proses berpikir itu dari kegelisahan gitu. Kegelisahannya sampai nggak ada yang ditanyakan. Itu biasanya akan terjadi. Sampai Ibu, bingung aku mulai dari mana itu sampai bingung. Bulita juga pernah seperti teman-teman. Ini materinya biasanya terlalu baru atau kadang jarang ditemui. Itu biasanya Bulita mengalami itu kayak ini sampai nggak ada yang ditanyakan kayak gitu. Tapi tanda-tandanya berpikir itu pusing. Kalau ada teman-teman pusing ini berarti udah mulailah dikit-dikit. Habis pusing, nanti ada sedikit kayaknya tak coba dulu deh. Nanti ada kegagalan. Habis gagal, Anda mencapai pemahaman. Jadi nggak langsung gitu. Oke, Oh, ini ini ada yang mau tanya ya? Bu ada satu Najwa. tanya ada Najwa Safira, silakan Najwa. Oke, Ibu di silakan tempat Mbak Najwa. Ibu di tempat saya sekolah dasarnya masih belum menggunakan proyektor, Bu. Apakah sekolah di kampung saya akan tertinggal perkembangan teknologinya dengan sekolah kota yang sudah sangat berkembang teknologinya? Lalu cara apakah yang harus digunakan guru untuk memperkenal memperkenalkan teknologi itu, Bu? Oke, Seperti bagus. AR atau VR tadi. Mm, Oke, bagus Mbak Najwa. Jadi teknologi itu nggak bisa dipaksakan gitu. Ibu di Dan tempat saya sekolah dasarnya masih belum menggunakan layar proyektor, Bu. Apakah sekolah oh, tertinggal perkembangan teknologinya dengan sekolah oh, kota yang sudah berkembang teknologinya? Lalu cara apakah yang harus digunakan guru untuk memperkenalkan teknologi itu, Bu? Seperti AR tadi. oh ya. Oke Mbak Najwa. Jadi keywordnya teknologi itu nggak bisa kita paksakan gitu. Dan tidak selamanya kita harus berpikir pembelajaran pakai teknologi itu paling ideal dan paling bagus, tidak. Pembelajaran yang paling bagus itu pertama sesuai kebutuhan peserta didik, sesuai karakteristiknya, sesuai materinya, dan sesuai kemampuan di lingkungan itu. Kalau teman-teman memaksakan daerah sekolah di dekat pantai, Anda paksakan pakai teknologi dan lain-lain, kesulitan, kontennya tidak tersampaikan gitu. Karena di sana sudah semua lengkap lingkungannya, kita bisa observasi langsung. Teknologi itu sebenarnya menjawab ketika ada real nyata itu tidak bisa kita lihat secara langsung. Konten real secara nyata itu kita sulit menjangkaunya. Itu makanya harus pakai teknologi. Tapi kalau memang di lingkungan di tempat sekolah atau lingkungannya Mbak Najwa ini masih terbatas, layar proyektor juga belum gitu. Ya kita pakai teknologi yang ada di situ. Jadi sekali lagi teknologi itu bukan digital aja. Teknologi itu kapur teknologi, spidol juga teknologi. Semuanya itu bisa kita katakan teknologi kalau dia bisa menyampaikan apa kontennya itu ke peserta didik kayak gitu ya. Nah, materi ini sebenarnya itu menjadi ya teman-teman kan calon guru MI tadi di kompetensi lulusannya itu kan menjadi pengembang digital gitu ya. Maunya tantangannya ke situ gitu. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan sebagai mahasiswa di sini adalah untuk belajar lebih ke depan gitu. Tapi tetap idealis, tetap bisa fleksibel dari kemampuan sekolahnya gitu. Kalau ada pertanyaan tadi, apakah sekolah saya termasuk tertinggal atau tidak? Jadi memang kalau istilahnya di perkembangan itu kita bisa katakan tertinggal atau tidak. Pahami secara hierarki pembelajaran itu memang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lingkungan itu. Jadi tidak perlu kita paksakan. Tapi kalau di daerah itu sudah ada apa HP, anak-anak semua main game pakai HP itu saya kira banyak di tempat sudah rata ya pakai HP itu anak kecil kan biasanya dibuat nonton YouTube gitu kan. Nah itu
kita harus gunakan itu biar tidak jadi pasif aja, pengguna pasif. Tapi kita salurkan pertama mungkin tugasnya pakai kuisis, pakai AR/VR tadi. Jadi HP ini bisa jadi produktif tergantung penggunanya. Sinyal ibunya kayaknya ya ini ya. Kayaknya sinyal ya. Kita tunggu sebentar lagi. Teman-teman mahasiswa absennya ada di chat ya. Silahkan absen. Ihsan tuh nah hanyar bangun guring tuh. Oke, maaf ada kendala sinyal tadi. Jadi itu mungkin saya tambahkan ya, ini tadi aja sudah permisalan ya contohnya walaupun Ulita tinggalnya di Jawa mungkin dekat dengan perkotaan tapi tetap aja ada kendala juga terkait jaringan. Jadi kata kuncinya adalah teknologi itu adaptif, diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya gitu Mbak Najwa. Jadi jangan dipaksakan. Nah, tapi apakah karena lingkunganku tidak terlalu berkembang makanya tidak belajar itu juga salah karena kita nanti ke depannya 5 tahun lagi kita nggak tahu akan terjadi perkembangan apa secara sosialnya, secara perkembangan proses belajarnya kayak gitu. Jadi tidak ada salahnya kita belajar satu langkah lebih maju daripada yang lain kayak gitu karena untuk menjemput tadi tantangan kayak gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan atau mungkin sudah ada yang mau share screen? Mbak Putri Ramadhani ini mungkin kayaknya pakai laptop, mungkin bisa share screen. Ini Bu, tadi saya nyoba yang Sketchfab, Oke. tapi itu ada kendala kayak gini Bu. Bentar. Iya, gimana? Ini di mana sih? Yang hijau itu Mbak, pencet share, hijau itu. Di mana Bu? Share yang di Zoom ini kan ada hijau-hijau, ada tanda panah ke atas. Nah, itu Anda klik. Ya. Ih. Oh, sudah ada. Ah, Nah, Ibu, kan susah kayak gini, Bu. Nah, saya bingung cara ngebuatnya tuh gimana. Nah, tadi tuh sudah nyoba kayak nge-stuck di bagian login. Habis login, saya bingung lagi kayak kayak mau nyoba buatnya tuh harus harus pencet yang mana.
Kayaknya Bulita terkendala jaringan lagi ini. Iya, Sabar ya Putri. malu. Nanti siang jam 1 ikut lagi ya, guys. Dengan bapak-bapak ganteng. Siap Ibu, laksanakan. Supaya dapat 2 sertifikatnya ya. Ya, oke maaf ya Mbak Putri. Coba, oke Mbak Putri. Sebentar, Ibu. Oh ya, maaf ya tadi agak trouble. Tapi kan sekarang, Ibu. Share screen, sudah. Nah, Sudah. Mbak, yang Sketchfab ini ya teman-teman, itu tidak membuat. Jadi tinggal ambil. Nah, Mbak Putri coba klik yang search 3D model. Yang ada, nah itu, klik. Terus klik download table. Yang order, yang ada centang-centangnya di bawah, klik download table. Ya, klik. Nah, yang search 3D model lagi, diketik. Yang atas-atas, Mbak. Atas, search. Nah, itu pilih coba apa, terserah. Eh, Oke, buah. Ya, bagus, buah. Nah, ini cari yang bisa di-download. Itu atas kan ada tandanya download tuh, Mbak. Nah, coba itu ya kelapa. Download, Mbak. Terus ke bawah, Mbak. Cari yang apa tadi? GLB. Ya. DLB. Heeh. Download. Kalau yang buat sendiri itu yang di Meshi AI atau Tinkercad. Kalau ini memang sudah ada. Udah ya. Oke, sekarang buka My Web AR, Mbak. My Web AR-nya dibuka. Di tab baru. Oh, Close, Mbak. Close semua. Close PDF-nya di close. Close. tab baru. Ya. My Web AR. Apa, Bu? My Web AR yang tadi, yang MY Web AR. Nah, ya itu. Heeh. Yang atas sendiri aja, Mbak. Klik. Nah, itu. Ya, klik. Klik, Mbak Put. Anda sudah sign in atau belum? Belum. Belum. Ya, nanti sign in. Coba create free account dulu, coba. Bisa nggak? Tanpa sign in. Ya, ini harus sign in. Ya, Anda daftar aja dulu lah. Pakai Google aja nggak apa-apa, Mbak, yang bawah. Coba, ada nggak di bawah langsung masukkan gitu? Nggak bisa ya? Itu, sign in with Google itu. Sign in with Google itu bisa. Mm-mm. Ini pakai Google ini kan enak nggak ngetik ya, tapi nggak apa-apa deh, ketik aja. Nah, buka email Mbak, buka email. Email yang buat Mbak Putri daftar tadi. Masuk emailnya, Masuk. ya, klik. Sudah, oke, masuk. Oke, ya, get start.
Betul. Ya itu nama-nama aja sih Mbak. Gak apa-apa tulis saja HTTPS siapa Putri gitu. Gak apa-apa Mbak. Harus diisi. Ya. Ini apa? Terserah itu bebas. Education atau bebas. Ya itu aja. Oke. Oh itu jangan other berarti. Education gitu aja Mbak. Education. Industrinya diganti. Ya wis itu gak apa-apa. Free. Nah itu. Coba Mbak. Nah terus. Sudah. Itu Anda create new project warna biru atas. Biru atas Mbak. Atas. Bukan atas. Atas. Pinggir terus. Pinggir. Pinggir. Nah itu. Create new project. Sudah. AR in the real world. AR in the real world. Tuh. Klik. Oke, terus 3D model. 3D model. Nah, itu klik. Klik. Upload warna biru bawah. Oke. Upload. Oke. Tadi sampean taruh mana? Download ya. Yang aset tadi, yang dari Sketchfab tadi. Ya, itu buah kelapa itu. Open. Tunggu dulu. Kalau teman-teman gambarnya mau yang unik, ya berarti kalau nggak pakai Meshi AI, ya Blender itu. Itu benar-benar unik. Tuh. Pilih yang original, Mbak. Use original. Ya, tuh. Oke, sudah. Preview dulu boleh atau kita nggak usah masukkan audio sama teks ya, nanti malah berat. Preview dulu coba, Mbak. Preview. Klik preview. Nah, oke. Klik launch. Launch, ya. Oke. Nah, kayak gitu. Coba digerak-gerakkan, muter nggak dia? Scroll-scroll gitu, Mbak. Di kelapanya, di kelapanya. Mm-mm. Oke, sudah wes ditutup aja Mbak itu. Kita publish langsung coba. Bulita cek langsung. Publish, publish itu Mbak. Oke. Nah, coba ya. Nah, kayak gitu Mbak. Itu yang kalau pakai Sketchfab ya. Nanti ada lagi yang Meshi dan lain-lain itu. Nanti bisa teman-teman explore. Coba ya ini. Teman-teman bisa coba prakteknya, produk prakteknya Mbak Putri. Keluar nggak itu? Apa? Kelapanya itu. Oke, keluar kok Mbak. Oke. Oke, kayak gitu ya Mbak Putri ya. Nanti bisa saya mencoba yang aplikasi yang lain lagi. Ini bisa Mbak Putri edit tulisan, audio dan lain-lain kayak gitu ya. Mbak Putri, aku minta nomornya. Nanti saya Bulita tadi kan udah janji mau kasih hadiah GoPay untuk Mbak Putri. Berapa nomornya? 0815 0815 2861 ya. 2988. Oke. Oke. Terima kasih, Karena Bu. Mbak Putri sudah memberikan
Oke. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bobo. Bobo. Ayo, Tirni Firmansyah ya yang mau bertanya ya? Atau cukup, kawan-kawan? Cukup ya, karena Cukup Bu. Ini mau udah mau ini ya, udah mau masuk waktu zuhur ya. Oke, Bu Firly ya, Bu. Sepertinya waktunya sudah ada di menit-menit terakhir ya. Mungkin ada statement closing dari Ibu sebelum kita akhiri pelatihan kita di siang hari ini. Oke, statement closing ya. Kalau dari Bu Lita, ketika Anda sudah memilih menjadi seorang guru, guru itu profesi, itu Anda sama aja sudah memilih harus belajar seumur hidup. Jadi tidak ada selesainya gitu. Setiap hari harus ada pembaharuan. Menjadi guru itu mengikuti perkembangan gitu. Terus belajar. Yang Anda temui bukan hanya satu orang tapi banyak orang. Jadi Anda harus terus belajar apapun itu. Gitu. Beradaptasilah dengan perkembangan apapun. Itu aja, Bu. Terima kasih untuk PGMI UIN Palangkaraya. Semoga nanti teman-teman bisa main ke Malang ya, ke Batu. Bulita rumahnya di Batu. Monggo. Ya, terima kasih Bu atas materinya di pagi hari terima ini. kasih Bu. Banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Semoga materi hari ini itu bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk terus membuka diri terkait dengan perkembangan teknologi dan menjadikan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Demikian pelatihan penyusunan bahan ajar digital yang kita laksanakan pada hari ini di sesi pertama Selasa 21 Oktober 2025. Terima kasih atas kebersamaan kawan-kawan yang sudah berpartisipasi dari awal sampai dengan menjelang istirahat siang ini. Terima kasih juga untuk Ibu Nurlita Firliani yang sudah memberikan materi yang luar biasa, Ibu. Ya, semoga di kesempatan berikutnya kita masih punya kesempatan lagi untuk berbagi materi dengan Ibu. Ibu terutama sukses dengan studi S3-nya, Bu ya. Amin, Semoga amin. Ya. Semoga bisa segera lulus gitu dan kita bisa Amin. ketemu kembali dengan materi-materi berikutnya ya. Oke, demikian pelatihan penyusunan bahan ajar kali ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang berpartisipasi dalam pelatihan penyusunan bahan ajar ini. Diingatkan kembali untuk para mahasiswa di pukul 1 ya, Bu Sulis ya? Pukul 1 untuk Ya, kembali pukul 1. bergabung untuk mengikuti materi sesi kedua ya. Jangan tidak gabung ya, karena ini materi yang luar biasa yang kalian harus dapatkan dan kalau bisa kalian bisa kuasai ya untuk meningkatkan kualitas kalian sebagai calon pendidik di masa yang akan datang. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.